Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama amarana Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Mari kita genapkan dan sempurnakan sholat Jumat kita ini dengan bersabar mendengarkan khutbah dulu. Karena sholat Jumat tanpa khutbah itu tidak sah. Khutbah juga menjadi tidak sah kalau rukun-rukunnya tidak dipenuhi. Kalau rukun-rukun dalam bacaan bahasa Arab tadi sudah saya sampaikan, tinggal satu rukun lagi yaitu duduk, baru itu khutbah lagi. Nah itu rukunnya. Nah rukun yang lain yang harus diuraikan sekarang adalah tadi yang saya sampaikan. Mari kita tingkatkan pemeliharaan kita atas ketakwaan kita. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu selalu merasa dipantau oleh Allah dan seluruh alat pemantaunya seperti para malaikat yang mengawal kita. Di samping Allah sendiri melihat apakah kita ini melaksanakan perintah Allah atau tidak. Nah, orang yang bertakwa itu selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Banyak jalan menuju takwa. Keseluruhan isi Al-Quran yang sekitar 6.666 ayat dengan seluruh ayat basmalah atau bismillahnya itu adalah ajaran ketakwaan semuanya. Sunnah Rasul yang terdiri dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir atau persetujuan Nabi atas sesuatu, itu adalah jalan ketakwaan yang primer di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah di antara banyak jalan itu sekarang ini kita sedang berusaha meraih takwa dengan berpuasa. Tadi saya bacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kamu diwajibkan berpuasa seperti halnya dulu orang-orang sebelum kamu semua diwajibkan juga berpuasa. Untuk apa tuh? Untuk takwa.
untuk bertakwa, agar kamu bisa berkontemplasi selama sebulan ini, merenung, kemudian menyadari bahwa saya harus menempuh jalan takwa. Nah, saudara, takwa secara aktif kita melaksanakan perintah Allah. Secara pasif kita menghindari larangan-larangannya. Karena ada larangan-larangan Allah itu yang mengurangi ketakwaan kita, mengurangi pahala kita, termasuk mengurangi puasa kita ini. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahih hadisnya. Suatu hari Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, atadruna manil muflis, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut di dalam hidupnya? Siapa orang yang bangkrut di dalam ketakwaannya itu? Para sahabat menjawab gini, al-muflisu fina malla dirhamalahu wala mata atau wala difa. Rasul, orang bangkrut itu ya orang yang kehabisan uang, kehabisan harta, hutangnya lebih banyak daripada asetnya, itu bangkrut. Kata para sahabat, pakai teori ilmu hukum ekonomi dan ilmu hukum perdata itu. Bangkrut itu kalau hartanya habis disita oleh bank, dilelang, itu bangkrut. Perusahaannya dinyatakan pilot, bangkrut. Tapi kata Rasul, bukan itu bangkrut itu. Apa bangkrut itu? Innal muflis min ummati mayyati yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang bangkrut itu ketakwaannya itu orang yang nanti datang di hari kiamat, sesudah mati masuk ke hari kiamat, dia datang dengan sholat yang bagus, rajin sholatnya ketika hidup, bagus puasanya ketika hidup, zakatnya lancar. Tetapi apa? Dia menjadi bangkrut di akhirat karena dia mati membawa dosa yang bisa mengurangi seluruh pahala sholat, zakat, dan puasa itu. Apa itu? Pertama, suka mencerca, memaki-maki orang lain. Maki. Hati-hati loh kalau jadi atasan, jangan suka maki-maki, dihitung dulu, bener pantas dimaki enggak nih orang. Kalau enggak pantas dimaki enggak salah. Kalau memang pantas dimarahi, marahi aja, enggak usah dimaki-maki. Satu, suka maki-maki orang lain. Yang kedua, wa qadafahada, suka menuduh orang berbuat yang tidak baik padahal dia tidak punya bukti. Yang ketiga, wakala malah hada, suka makan hartanya orang. Kemudian wasafakadama hada, menumpahkan darah orang lain, membunuh, ngebom. Wadoroba hada, memukul. Nah itu kata Rasulullah, besok pahalamu tuh dikurangi. Misalnya gini, saya nih puasa bagus nih, sholat saya bagus, zakat saya bagus, saya masuk ke akhirat. Tapi tiba-tiba di akhirat nanti datang orang yang pernah dicerca. Pak Basri Hasanuddin datang, Pak Mahfud, ya Allah jangan masukkan surga dia dengan pahalamu, dia pernah mencaci maki saya di depan umum. Diambil pahalanya, pahala saya itu diberikan ke Pak Basri. Sudah ke surga kamu palung, entar dulu Pak Hasanuddin datang lagi. Jangan Pak, ya Allah jangan ke surga kan dulu dia pahalanya. Dia pernah menuduh saya melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan. Oh kalau gitu ambil pahala Mahfud lagi. Sudah pahalanya masih banyak karena sholatnya bagus, zakatnya bagus, puasanya bagus, ke surga kamu Mahfud. Entar dulu kata Kapolda, entar dulu.
Pak Mahfud itu pernah melanggar, memakan harta saya. Gaji saya seharusnya 10 juta, dipotong 1 juta, ndak bilang saya. Oh betul, betul. Ambil pahala saya dikasih ke Kapolres. Pangdam. Sudah Mahfud masuk, kamu sudah pahalamu masih banyak. Datang lagi. Ntar dulu Kapolresnya datang, ntar dulu. Dia pernah membunuh anak buah saya. Ambil lagi pahala saya, sampai pahala saya itu habis. Nah sesudah habis, sudah kamu ke neraka sekarang, udah habis pahala, bangkrut. Masih datang lagi orang, masih datang lagi. Oh itu dia, si Fulan datang lagi. Jangan ke neraka dulu, dia pernah mukul saya. Padahal pahala saya sudah habis. Diambillah dosa si Fulan itu, ditambahkan ke saya, sehingga dosa saya untuk masuk neraka tambah banyak, tambah banyak. Semua orang datang. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah, fa idza faniyat hasanatuhu qabla yugdo ma alaihi ukhida min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Kalau sudah habis pahalanya, diambil dosa-dosa orang yang pernah diganggu haknya itu, diberikan ke dia, waturiha finnar. Maka dia bangkrut, tidak jadi masuk surga meskipun puasanya bagus. Tidak wajib. Sholatnya bagus, tidak jadi. Zakatnya banyak, tidak jadi masuk surga. Karena dia membawa dosa ketika mati dengan perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh Rasulullah itu, minimal di sini ada 6 perbuatan. Saudara, itulah bangkrut kata Rasulullah. Nah, saudara, ini apa artinya? Artinya Islam itu mengajarkan hidup berbaik-baikan di antara sesama manusia. Islam itu adalah agama kemanusiaan, bukan agama kekerasan. Berbuat baik kamu kepada manusia kalau kamu ingin mendapat surganya kelak. Jangan sakiti hari orang lain, jangan sakiti, jangan langgar haknya orang lain kalau kamu tidak ingin bangkrut di akhirat kelak. Terus kalau begitu takwa itu dari sudut, kalau sudut saya sekarang memimpin TNI ataupun bawahan saya secara administratif tuh TNI, tentara gitu. Kalau dari sudut ilmu perang, TNI itu kan perang. Nah, perang tuh ada 2. Satu, segi defensif bertahan. Yang kedua, segi ofensif menyerang untuk kemenangan, untuk kebaikan. Kalau bertahan ini tadi, kamu jangan suka mencerca, jangan suka menuduh orang sembarangan, jangan makan barang yang haram, jangan membunuh orang, menumpahkan darah orang, jangan suka mukul orang. Lalu kemudian ofensif. Kalau sudah bisa defensif, berarti berbuat yang lebih aktif, menolong orang yang membutuhkan. Kalau tadi kan bertahan kita, nah sekarang menolong, bersedekah, membantu orang yang kesusahan. Sesama manusia nih, sesama manusia. Tidak peduli Islam atau tidak Islam, manusia yang lemah itu harus ditolong, harus dilindungi. Sebuah kisah, Rasulullah itu pernah didatangi oleh seorang wanita yang suaminya baru meninggal. Datang kepada Rasul, Rasul, saya ingin menanyakan sesuatu. Apa kata Rasul? Ketika suamiku akan meninggal itu terjadi sesuatu yang aneh. Kenapa? Suamiku tampak kesakitan tapi menjelang kematiannya tersenyum. Apa dia? Saking sakitnya suami saya tuh pingsan, kemudian dia tersenyum lalu mengatakan laukana abad, laukana abad. Lalu dia pingsan lagi sambil tersenyum. Sudah itu bangun lagi, tersenyum lagi, dia bilang laukana ajdat, laukana ajdat. Pingsan lagi Rasul katanya. Terus situ itu bangun, dia tersenyum mengatakan laukana kulluh, laukana kulluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal dia dengan tersenyum. Apa itu artinya? Sudah diselidiki, sejarah hidupnya begini.
Suamimu tuh suka menolong orang lemah. Pada suatu hari ada orang pincang mau ke masjid. Sementara di masjid tuh panggilan adzan sudah selesai dan tinggal iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, orang pincang itu masih jauh ke masjid, lalu digendong oleh suamimu. Ayo Pak, biar kamu ikut makmum. Ya. Biar kamu bisa ikut makmum, saya gendong kamu, biar menjadi makmumnya Nabi. Maka suamimu ketika akan meninggal itu melihat gambaran surga karena dia menggendong orang yang pincang tidak bisa jalan itu. Lalu suami mengatakan, laukana abadi, ya Allah, seandainya saya menggendong lebih jauh, alangkah lebih besar lagi surga yang ditunjukkan kepada saya menjelang akan mati ini. Terus yang kedua, sehingga suami itu mengatakan, laukana abad, seandainya lebih jauh. Dia tersenyum, tapi ini sudah cukup, saya menggendong sebentar aja sudah dapat surga, digambarkan menjelang kematian itu. Kan banyak orang mau mati itu tersenyum, matinya pun tersenyum, surga ada di depannya. Lalu yang kedua gimana? Suatu saat subuh suamimu pulang dari masjid, melihat ada orang kedinginan. Melihat ada orang kedinginan di pojokan kota Madinah, dia segera lari ke rumah mengambil selimut bekas. Diberikan, ini kamu ayo ke rumah saya, ini selimut, dikasih selimut. Menjelang kematian Allah melihatkan, inilah surga karena kamu menolong orang lemah. Menjelang kematiannya itu diperlihatkan kata Nabi surganya. Sehingga suami itu tersenyum mengatakan, laukana ajdat, ya Allah, seandainya saya memberi selimut yang lebih bagus, lebih hebat lagi surga yang kau sediakan kepada saya. Terus yang ketiga, Nabi mengatakan, suami mau mengatakan, laukana kullu, seandainya saya berikan semua. Lalu suami meninggal. Apa itu? Suami pulang dari pasar membawa sebungkus makanan. Ada orang kelaparan di tepi jalan, lalu diberikan sama dia, kakek ini makananku separuh saya kasih kamu, kamu kelaparan, makanlah si kakek miskin di pinggir jalan itu. Lalu kata Rasulullah, suamimu diperlihatkan surga karena dia memberi makan orang miskin. Sehingga suamimu mengatakan, laukana kullu, seandainya makanan itu saya berikan semua, alangkah hebat pahala yang diberikan oleh Allah. Nah, hadirin sekalian, oleh sebab itu maka saya mengajak kita semua, mari kita jangan bangkrut. Puasanya mau takwa, jangan bangkrut, puasa dengan benar. Jangan melakukan hal-hal yang tadi yang dilarang oleh Nabi, jangan memfitnah, jangan menuduh, jangan mengambil harta orang lain, jangan membunuh dan sebagainya. Defensif, jangan sewenang-wenang. Lalu ofensif, membantu. Itulah takwa. Jadi takwa itu ibarat perang. Kata Nabi itu kan ketika Nabi pulang dari perang Badar, para sahabat menari-nari hebat, alhamdulillah kita 300 orang ngalahkan 1000 orang perang Badar. Kata Nabi, jangan gembira dulu. Kenapa? Karena perang Badar di mana 1 orang bisa ngalahkan 3 orang itu perang kecil. Meskipun itu berat bagimu, itu kecil. Yang lebih berat bagimu adalah bagaimana kamu menjaga hawa nafsumu agar tetap bertakwa. Bagaimana kamu defensif, bagaimana kamu ofensif di dalam melaksanakan tugas kehidupan itu. Terakhir, terus gimana dong? Kalau sudah terlanjur berbuat sesuatu, sudah pernah memfitnah orang, mengambil harta orang, sewenang-wenang kepada orang, dan sebagainya. Gimana caranya? Ada caranya. 1,
minta maaf. Minta maaf. Saya datang, Pak Basri, saya minta maaf Pak. Misalnya, saya pernah memfitnah Bapak nih. Meskipun Bapak tidak tahu, tidak sakit hati, tidak merasa terganggu, tapi saya merasa memfitnah, saya merasa mencaci maki, minta maaf. Selesai. Minta maaf. Itulah sebabnya habis puasa itu orang diajak maaf-maafan kalau dalam tradisi Islam. Itu bukan orang maaf-maafan habis bulan Ramadan itu bukan ajaran Quran, bukan hadis, tapi tradisi Islam yang dibangun dari nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Minta maaf kamu. Nah, minta maaf itu kapan saja lakukan, tapi di Indonesia dibuat tradisi kalau habis Lebaran saling minta maaf. Minta maaf agar tidak bangkrut. Nanti puasa sudah begitu hebatnya, begitu beratnya, tahu-tahu bangkrut karena tidak minta maaf. Lalu yang kedua, taubat. Kan orang mungkin yang kita langgar haknya sudah terlanjur mati. Yang difitnah udah mati, yang bunuh apalagi memang sudah dibunuh. Terus gimana? Pahalanya akan ditagih besok. Taubat. Maka Allah atau Islam mengajarkan kepada kita taubat. Taubat itu apa? Niat untuk menghentikan seluruh kesalahan dan mohon ampun kepada Allah dan akan selalu berbuat baik. Itu taubat namanya. Jangan khawatir, Islam itu selalu memberi jalan. Nanti pulang dari sini, waduh itu yang saya marah-marahi dulu udah mati. Kalau masih hidup datangi minta maaf. Kalau malu minta maaf, apa nih minta maaf? Nunggu Lebaran. Kalau enggak ada yang mati lebih dulu. Kan budaya Indonesia bagus loh. Buat Lebaran agar orang minta maaf tidak malu. Coba kalau tidak ada Lebaran gitu mau minta maaf kan ditanya, ngapain kamu minta maaf? Nah kalau Lebaran kan enak kan, minta maaf ya selama ini pergaulan kita gini cair, baik. Nah itulah yang disebut silaturahim. Jadi silaturahim itu apa sih? Silaturahim itu jaringan. Jaringan antar manusia. Oleh sebab itu mari kita berbuat baik di antara sesama manusia tanpa membedakan agama. Perintah manusia itu kan untuk manusia. Apa perintah Allah itu? Kalau di dalam Al-Quran kepada orang Islam Allah itu mengatakan begini, ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Hai orang-orang Islam yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Tapi kepada manusia yang belum tentu Islam, Allah mengatakan begini, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Hai manusia, Islam atau tidak, sembahlah Tuhanmu. Nah, lama-lama orang kan Islam. Oh, Tuhan ya betul, Allah. Islam. Yang belum, silakan. Nah, itu yang kemudian menyimpulkan ajaran toleransi. Tidak merasa saya benar sendiri lalu ngamuk ke orang lain, itu tidak boleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribum mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullah akbar.